Halo semuanya, selamat pagi kepada Ibu dosen yang saya hormati, Ibu Tria Putri Mustika, dan kepada semua teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Elsa Permatasari Hutapea. Di video ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan atau penulisan huruf vokal, huruf konsonan, dan huruf kapital. Yang pertama adalah huruf vokal. Huruf vokal atau disebut dengan huruf hidup. Huruf vokal adalah suara yang di dalam bahasa lisan diciri khaskannya dengan pita suara yang terbuka tanpa adanya hambatan. Huruf vokal terdiri atas huruf A, E, I, U, dan O. Contoh pemakaian dalam kata huruf vokal ini bisa kita lihat pada huruf vokalnya A. Contoh pemakaian dalam katanya adalah alangkah. Huruf vokalnya E. Contoh pemakaian dalam katanya adalah elok. Huruf vokalnya I, contoh pemakaian dalam katanya adalah indah. Huruf vokalnya O, contoh pemakaian dalam katanya bisa kita lihat orang. Huruf vokalnya U, contoh pemakaian dalam katanya adalah ulang. Dan banyak lagi contoh pemakaian dalam kata huruf vokal. Yang kedua, huruf konsonan. Huruf konsonan atau huruf mati yang mana terdiri atas 21 huruf. Apa saja 21 huruf itu? Ada huruf B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Contoh pemakaian dalam kata huruf konsonan ini bisa kita lihat pada huruf konsonannya B. Contoh pemakaian dalam katanya adalah baca. Huruf konsonannya C, contoh pemakaian dalam katanya adalah cakap. Huruf konsonannya D, contoh pemakaian dalam katanya adalah dalam. Huruf konsonannya F, contoh pemakaian dalam katanya adalah fakir. Huruf konsonannya G, contoh pemakaian dalam katanya adalah guna. Dan banyak lagi contoh pemakaian dalam kata huruf konsonan. Dan hanya ini yang bisa saya berikan contoh pemakaian dalam kata huruf konsonan. Yang ketiga adalah huruf kapital, yang mana huruf kapital disebut dengan huruf besar. Dan huruf kapital itu bisa dipakai pada apa saja? Yang pertama, huruf kapital bisa dipakai pada huruf pertama pada awal kalimat. Misalnya, saya akan pergi ke pasar. Pada awal kalimatnya kan adalah saya. Berarti huruf pertamanya saya adalah S. Sehingga S itu harus memakai huruf besar. Yang kedua, huruf kapital dipakai pada huruf pertama awal kalimat setelah petikan langsung. Misalnya, adik bertanya tanda petik 2, kapan kita pulang? Nah, awal kalimat setelah petikan langsung itu kan kapan tadi? Kapan kan? Berarti huruf pertamanya kapan adalah kaf. Maka K itu harus memakai huruf besar. Yang ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam kata-kata dan ungkapan yang berhubungan dengan nama agama, nama kitab suci, dan Tuhan. Misalnya, agama Islam. Huruf pertama dalam kata Islam itu adalah I, maka itu harus memakai huruf besar. Begitu juga agama Kristen. Huruf pertama dalam kata Kristen kan K, maka K itu harus memakai huruf besar. Begitu juga nama kitab sucinya, kitab suci Islam kan Al-Quran, maka nama awal katanya itu A-nya itu harus memakai huruf besar. Begitu juga nama kitab sucinya Kristen adalah Alkitab, maka huruf pertama awalnya Alkitab itu A, maka harus memakai huruf besar. Ya. Yang keempat itu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan yang mana diikuti dengan nama orangnya kah, nama instansinya kah, atau nama tempatnya kah, yang mana ini digunakan sebagai kata pengganti orang. Misalnya, wakil presiden Adam Malik, ya kan? Maka huruf pertamanya itu pada kata wakil, maka yaitu huruf pertamanya W, maka harus memakai huruf besar. Begitu juga
Presidennya P-nya harus memakai huruf besar, Adamnya A-nya harus memakai huruf besar, Maliknya M-nya harus memakai huruf besar. Dan banyak lagi contohnya ya. Yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar, kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang mana diikuti dengan nama orangnya. Misalnya Nabi Ibrahim, huruf pertama dalam kata Nabi adalah N kan, maka N-nya harus memakai huruf besar. Begitu juga Ibrahimnya, I-nya harus memakai huruf besar. Apalagi contohnya Sultan Hasanuddin, Sultan S-nya pada kata Sultan itu harus memakai huruf besar. Begitu juga Hasanuddinnya, huruf pertama kata Hasanuddin kan H, harus memakai huruf besar, dan lain-lain. Yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai unsur nama orang. Misalnya Dewi Sartika, maka huruf pertama kata Dewi itu kan D, maka harus menggunakan huruf besar. Begitu juga Sartikanya, huruf pertamanya adalah S, maka harus memakai huruf besar. Nomor 7, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, nama bahasa, dan nama suku. Misalnya nama bangsa Eskimo, maka huruf pertama kata Eskimo itu kan E, sehingga itu harus memakai huruf besar karena itu menunjukkan nama bangsa. Yang kedua itu nama suku, misalnya suku Minang, ya kan? Huruf pertama kata Minang itu kan M, maka harus memakai huruf besar. Begitu juga suku Batak harus memakai huruf besar B-nya ya. Begitu juga bahasa Indonesia, I-nya harus memakai huruf besar. Yang kedelapan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, nama bulan, nama hari, dan hari raya. Misalnya hari Jumat ya, Jumat, J-nya harus memakai huruf kapital. Bulan Desember, D-nya harus memakai huruf kapital. Tahun Hijriyahnya itu harus memakai huruf besar hanya. Begitu juga tahun baru harus memakai huruf besar. Yang ke-9 itu, huruf kapital itu dipakai sebagai huruf pertama nama-nama unsur geografi ya. Misalnya apa Kak? Misalnya Pekanbaru, P-nya harus menggunakan huruf kapital ya kan, P-nya harus memakai huruf kapital. Begitu juga nama Eropa, E-nya harus memakai huruf kapital. Baru nama Asia Tenggara, A-nya harus memakai huruf kapital, T-nya itu juga harus memakai huruf kapital. Dan banyak lagi contoh-contohnya ya. Yang ke-10 itu, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama resmi negara kah, nama lembaga resmi kah, atau lembaga ketatanegaraan kah, atau badan, dan nama dokumen-dokumen negara kah. Apa contohnya? Contohnya bisa kita lihat Piagam Jakarta. Huruf pertama kata Piagam kan P, maka harus memakai huruf besar. Begitu juga Jakartanya, J-nya harus memakai huruf besar. Apalagi contohnya Republik Indonesia. Republik, huruf pertama katanya R, harus memakai huruf kapital. Begitu juga Indonesianya, I-nya harus memakai huruf besar. Begitu juga Majelis Permusyawaratan Rakyat, ya kan? M-nya majelis itu, M-nya itu harus memakai huruf kapital. Begitu juga permusyawaratan, P-nya harus memakai huruf kapital, dan rakyatnya, R-nya itu harus memakai huruf kapital. Yang ke-11 itu
huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada apa? Pada nama lembaga ketatanegaraan, nama lembaga resmi, atau dokumen-dokumen resmi. Misalnya apa, Kak? Misalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perserikatan Bangsa-Bangsa itu kan bentuknya ulang tuh, bangsa-bangsa. Maka P-nya itu harus huruf besar juga. Bangsanya B-nya itu harus memakai huruf besar. Apalagi contohnya Yayasan Ilmu Sosial, maka yayasan Y-nya harus memakai huruf besar, ilmu I-nya harus memakai huruf besar, S sosialnya, S-nya itu harus memakai huruf besar. Dan banyak lagi contoh-contohnya ya. Yang ke-12 itu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, nama pangkat, ya. Contohnya apa? Contohnya sarjana hukum. Singkatannya kan SH. Maka SH harus memakai huruf kapital. Sarjana ekonomi, maka harus memakai huruf kapitalnya SE-nya ya. Doktor ya kan, maka harus menggunakan huruf kapital, D-nya huruf besar, R-nya huruf kecil ya. Nah, yang ke-13 huruf kapital itu dipakai pada nama-nama judul buku, judul majalah, judul makalah, seperti ini. Ibu sedang membaca makalah tentang asas-asas negara. Asas-asas negara itu kan menunjukkan judul makalah yang dibacanya. Maka asas-asas negara, asasnya A-nya harus memakai huruf besar, asas-asasnya. Negaranya juga N-nya harus memakai huruf besar. Yang ke-14, huruf kapital itu dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk kekerabatan ya. Kata penunjuk hubungan kekerabatan. Seperti bapak, ibu, kakak, paman, adik, dan sebagainya. Misalnya apa contohnya? Contohnya bisa kita lihat. Besok paman akan datang, ya kan? Paman itu kan menunjukkan hubungan kekerabatan. Berarti P-nya harus memakai huruf besar, ya kan? Yang ke-15 itu adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Anda. Huruf pertama kata ganti Anda. Anda harus memakai huruf kapital A-nya ya. Ini biasanya digunakan sebagai penyapaan. Apa contohnya? Contohnya, siapakah nama Anda? Siapakah nama Anda? Itu kan menunjukkan kamu menyapa. A-nya harus memakai huruf kapital. Dan banyak lagi contohnya. Dan hanya itu aja pemakaian yang bisa dipakai pada huruf kapital. Ada 15 tadi yang bisa dipakai dalam penggunaan huruf kapital ya. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya kepada ibu dosen dan kepada teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa menjadi ilmu buat kita, dan apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi tadi, mohon dimaafkan. Terima kasih buat semuanya. Selamat pagi.